Yeay, kembali lagi sama kita Yeay, BTS di Sip Talk Talk Session. Session. Let's talk Talk about about it. it. Weh, Sama aku Hastin. sama Farel seperti biasa ya. Pada gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat karena cuaca lagi nggak Betul, sehat nih. lagi nggak sehat. Kadang panas banget, Betul, kadang kadang panas hujan banget, tiba-tiba. tiba-tiba Ini aja sorenya lagi hujan. hujan ya. Iya, ini aja lagi hujan. Untung kita nggak kejebak macet lagi ya. Terus the winters tidak Iya. trauma, jadi kita datangnya jam 2 siang tadi sudah. BTW FYI. Iya ya. Kamu datang jam 2 siang. Iya, kamu Oh jam gitu. berapa? Aku datang jam jam berapa tadi? Setengah lima kali. Ya lah, bercanda kali. Kamu jam satu kan tadi? Iya, Tandanya tadi jam 2 kan? tapi itu yang bener. Apa Ya, nih? kita FYI. menghimbau teman-teman ya. Enggak FYI tadi Hastin datangnya awal banget, gasik Iya, banget ya. iya jam 1 tadi itu. Jam satu. Enggak dong. Enggak. 4:15 tadi udah nyampe ya. Ya, Makan dulu di betul. sini gitu kan. Karena di bawah ada food court, Ya, betul. Casera. Enak, Enak ya. ayo, teman-teman. Woi. Sekarang jadi promosiin yang di bawah gitu ya. Mantap Betul. sih, boleh sih, nggak apa-apa sih. Oke. Apa sih, Din? Jangan ketawa mulu lah. Ya, maaf. Kita kan harus fun supaya kita, Oh iya, walaupun benar. cuacanya lagi jelek tuh, kitanya tuh harus tetap nggak bete ya, Iya. karena hujan. Tapi bener sih. Apa Aku tuh? kadang pernah pernah apa namanya jengkel gara-gara hujan. Nah, Ya gitu deh. Itu udah gitu ya doang. fun fact aja. Ceritanya Iya, pendek banget. gitu. Kirain mau dilanjut. Kayak waktu yang minggu main ya, hujan, udah kita Iya. udah berangkat. Udah Tuh, tinggal berapa meter ya, Pak? 500 meter. Tapi 500 meter itu 1 jam. 1 jam. Wow, Gara-gara sangat-sangat macet wow. ya. Ya tentunya kita sampai di sini. Jadi teman-teman juga yang Iya. mungkin lagi dengerin DTS-nya lagi di jalan, tetap hati-hati ya guys. Betul. Ya langsung saja hari ini kita tidak berdua saja seperti Yes, luar biasanya. betul. Kita bersama Pastor Doni Sobleng. Yeay. Yes, Shalom Good News Family. Halo. Wow, Tuhan ini Yesus luar biasa. iya Ya, berasa kayak apa ngesyalomin anak-anak sekolah minggu tuh loh ya kan kayak shalom. semangat ya. Hari ini Harus kayak semangat, semangat, semangat. Betul, betul. gimana kabarnya Pastor? Luar biasa, Tuhan luar biasa selalu menetapkan langkah-langkah kita Wow, semua orang-orang yang takut akan Tuhan. keren. Amin. Hujan Pastor di rumah? Hujan, tadi hujan. Ya. Tapi ini Ah, sekarang nggak reda-reda. Iya, oke. betul. By the way kemarin kayaknya Pastor Doni lagi barusan ketemu sama Ko Dodi nih. Oh ya, Oh ya, gimana? Gimana? Enggak mas ya kemarin tuh Pastor Doni kayaknya ketemu sama Ko Dot ya. Ketemu sama siapa? Ko Dodi, Ko Dodi. Oh iya, iya di story. Nah itu udah tahu segalanya. saya memantau. Saya memantau di mana-mana. Saya Oh memantau. iya, 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 iya di story ya. Iya, iya. Iya, jadi kalau Pak Dodi ini salah satu mungkin yang bikin aku masuk ke pelayanan juga nih. Nah ini kita Keren. juga akan membahas pelayanan sedikit nih. Tapi Betul. sebelum kita ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya, sepertinya ada yang Hmm. ingin disampaikan oleh Pastor Doni. Wih, apa itu? Nah ini silakan Langsung saja, Pastor. Pastor. Langsung Langsung ya. Boleh langsung aja. Oke, yes. Ada tema yang luar biasa. Di sini ada tema Faith in Action. Faith in action. Kita harus, Yes. yes, mantap. Ya, saya percaya kita semua Tuhan berkenan kalau kita ini memiliki iman, dan imannya bukan hanya berhenti, tapi iman yang harus bergerak, yang Yes. harus action. Betul. Ya, saya percaya iman semua datangnya dari Tuhan. Jadi memang kita ini harus ketemu sumbernya, ketemu sumbernya. Dan saya belajar semua dari Alkitab, yang di Alkitab ini semua orang yang dipakai Tuhan itu semuanya ketemu Tuhan. Amin. Wow, yes. Ya, kalau nggak ketemu Tuhan akan sekedar natural, tapi semua yang ketemu Tuhan akan mengalami sesuatu yang supranatural. Jadi Tuhan juga merindu supaya kita semua anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, kita juga ketemu Tuhan. Karena itu Wow. yang terpenting, bukan Yes, sekedar betul. bukan sekedar rutinitas kita ke gereja, bukan sekedar itu, tapi kita ini mengalami. Alkitab mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi Tuhan rindu supaya kita ini ngalami, supaya kita ini tahu. Bukan hanya sekedar gini, ya. Kita
kita bisa melihat sesuatu, ya, seperti misalnya bintang kecil, bintang di langit, kita bisa melihat. Tapi kalau kita ini buta, ya, makanya nyanyinya seperti ini kalau orang buta. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Wah. Karena nggak bisa melihat, betul kan? Ya. Tapi kalau kita bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Ya. kita pun secara hati kita ini juga Tuhan mau buka. Makanya ada lagu Open the Eyes of My Heart. Ya, Wow, open the eyes of my heart, buka hati kita supaya kita bisa melihat kasih Tuhan, kita bisa melihat kuasa Tuhan, kita bisa melihat karya Tuhan yang tidak kelihatan tapi ternyata ujungnya mujizat yang luar biasa. Wow, yes, amin. Makanya kita semua harus ketemu Tuhan. Di sini ada satu kisah yang luar biasa, saya sangat diberkati. Kita percaya kita ini akan dipakai Tuhan untuk supaya kita bisa bergerak, supaya kita bisa berkarya untuk jadi berkat kemana-mana. Tapi awalnya harus namanya ketemu Tuhan. Ya, ketemu Tuhan itu bisa berbagai cara, berbagai motivasi, berbagai apapun. Tapi kalau Tuhan memang sudah pilih, setiap caranya Tuhan bisa pakai. Ya, amin. Yuk kita belajar Alkitab kita di Markus. Kita belajar Alkitab. Bentar ya, Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Bentar ya, saya sini. Oke, ini luar biasa. Ada satu kisah yang luar biasa, satu pribadi yang luar biasa. Saya sangat diberkati. Jarang dikhotbahkan, tapi luar biasa. Saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Orang ini ternyata jarang di-sharingkan, tapi ternyata ujung-ujungnya dia mengalami sesuatu yang indah, yang luar biasa dari Tuhan. Yuk kita belajar ya. Oke. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Ya, ayah Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, ada orang yang bernama Simon dari Kirene. Awalnya ini bukan siapa-siapa, dia cuma mau mampir, ya, mampir. Ternyata di situ ada kerumunan. Dilihat di kerumunan, di situ ada Yesus yang lagi membawa salib. Dan di sana dia dipaksa. Alkitab mengatakan mereka paksa dia untuk memikul salib. Ya, ini motivasinya memang dia cuma mau jalan-jalan gitu, mau lewat situ aja. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Simon dari Kirene. Ya, dia punya rencana yang luar biasa, dan akhirnya dia ini dipaksa masuk dalam rencana Tuhan. Wah, keren ya. Masuk dalam kehendak Tuhan. Nah, kita semua, saya nggak tahu saudara semua, kita semua teman-teman youth ya, kita semua teman-teman anak muda semua, apapun yang saudara ini, mungkin saudara ini motivasinya mungkin apapun, pergi ke kebaktian youth atau kemanapun, saya nggak tahu motivasinya apa, tapi saya percaya di balik semua motivasi Tuhan punya rencana yang luar biasa seperti Simon dari Kirene ini. Amin. Ya. Dan Simon dari Kirene mengatakan di Alkitab mengatakan bahwa dia itu ayahnya Alexander dan Rufus. Garis bawah ini Alexander dan Rufus. Karena ada ceritanya nanti kelanjutan luar biasa. Ya. Setelah ini dia kan dipaksa untuk memikul salib Yesus. Waktu dipaksa memikul salib Yesus, saya tanya, apakah dia kira-kira dekat sama Tuhan Yesus waktu itu? Ya, dekat secara Dekat fisik. dong. Iya dong. Bukan Yesus memikul salib, suruh paksa untuk membantu memikul. Saya percaya dia bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Karena kan bantu, ayo dibantu. Dia mungkin membantu memberikan baunya, ya mungkin di dekat Tuhan Yesus dan bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Ah, ini loh. Kita semua ini perlu yang namanya bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Wow. Ya, nah, mungkin ada itu. Gimana maksudnya bersentuhan? Nah, ini makanya awalnya dari apapun yang saudara lewati, mungkin ini sekarang mungkin lewat dari kebaktian youth atau apapun. Tapi di situ saya percaya suatu saat ada namanya sewaktu-waktu. Di Alkitab itu katakan ada nama-nama sewaktu-waktu.
Ya, sewaktu-waktu bahasa 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 aslinya kairos, Ya. yaitu namanya waktu Tuhan. Lah, waktu Tuhan kita kena, kita klik, kita bersentuhan dengan Tuhan, saya percaya nasib kita berubah. Yes, amin. Wow. Masa depan saudara berubah, nasib kita berubah. Seperti dari Simon dari Kirene, nasibnya berubah. Karena dia bersentuhan dengan Tuhan. Ya. Nah, makanya langsung dia muncul namanya iman. Ya. Ya, Simon dari Kirene bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, cuman mau mampir, lihat, ternyata dipaksa di situ. Dia punya motivasi apapun, ternyata dipaksa, diizinkan sama Tuhan masuk dalam rencananya. Di situ dia keluar iman. Ya. Di iman itu akhirnya dia berkomunitas dengan orang-orang yang di dalam Tuhan. Ya. Dia berkomunitas dengan orang-orang yang ya sekitarnya murid-murid Tuhan Yesus yang wow luar biasa. Yuk Ya. kita lanjutkan ceritanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 10 sampai 10. Di sini ada kata begini. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, ya ada kata Kirene, pendatang-pendatang dan Roma, dari Roma, ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang besar dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini saat-saat Pantekosta. Ini saat-saat orang-orang kepenuhan Roh Kudus karena waktu itu Tuhan Yesus bangkit dan Roh Kudus turun. Dan di sini ada api yang luar biasa. Ya, lah ini orang kalau sudah bersentuhan dengan Tuhan, dia mulai diarahkan sama Tuhan dan akhirnya masuk dalam komunitas. Di sini tadi ada kata-kata Frigia 2 ayat 10 ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Nah, ini masih ada cerita dari awalnya dari Simon dari Kirene. Saya percaya Kirene ini termasuk Simon juga ada di sana. Wow, yes. Ya, Simon ada di sana. Jadi dia punya komunitas di sana, dia kepenuhan Roh Kudus. Ya, di sana dikatakan banyak di sana perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Jadi banyak mujizat, banyak orang yang dulunya tidak kenal Tuhan, dulunya mungkin penjahat atau apapun mulai dipenuhi dengan Roh Kudus, akhirnya bertobat. Banyak pertobatan waktu itu. Ya, banyak pertobat, banyak orang takut akan Tuhan, banyak orang dari yang dulunya tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan, yang dulunya pokoknya kembalikan sama Tuhan. Ya, di pertobatan. Ya, kembalikan keadaan. Yes. Dari yang dulu yang nggak karuan jadi pulih yang luar biasa. Nah, setelah itu selanjutnya lagi luar biasa ini, ayatnya keren ini, ceritanya ini keren banget. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Ini mereka mulai berkomunitas. Makanya Simon dari Kirene ya mulai diarahkan Tuhan untuk mulai punya teman-teman yang membangun. Karena dari sini akhirnya dia punya hati yang karena apinya itu masuk dalam hatinya, otomatis dia langsung pengennya mengajak banyak orang untuk ayo kenal Tuhan, ayo cinta Tuhan. Nah, dari ini nanti kamu ada ayat luar biasa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Wow, yes. Saya percaya ini juga akan ayat ini untuk kita semua. Ya, dari 2 ayat 46 dulu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, ini kumpul bersama. Ada komunitas. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ya, dengan kemurnian hati, dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Wah, ini loh. Ya, disukai semua orang, ini yang akan membuat banyak jiwa-jiwa berdatangan. Ya, betul. Ya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Wah, Wow. Pak ya. Kalau Wow. ada api Tuhan, ya, ada kebenaran Hmm. yang membangun, ada kebenaran menguatkan, saya percaya ayat ini ya dan amin, Tuhan akan menambah jumlah jiwa-jiwa dengan orang yang diselamatkan. Amin. Yes. Amin. Wow. Ya, Amin. termasuk Simon dari Kirene, dan ternyata tidak hanya sampai sini. Wow. Ya, tidak hanya sampai sini. Nah, kita buka yuk Kisah Para Rasul 11 ayat 14. Ya, Yes, ayat 14. Oke. ya, kita lompat. Ia akan menyampaikan suatu berita pada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh Isi isi rumah. rumahmu. Jadi bukan hanya teman-teman kita, bukan hanya teman komsel kita, bukan hanya teman-teman sekolah kita, bukan hanya sekitar kita, bukan hanya itu. Tapi firman Tuhan katakan seisi rumahmu. Jadi ayah, ibu, kakak, adik semua diselamatkan Tuhan. Yang Ya. percaya katakan amin. 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 Wow. Amin. Yes. Jadi bukan sekedar kita ini komunitas kita yang di gereja atau dimanapun komunitas yang ya di persekutuan, bukan hanya itu. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berjanji ya yang diselamatkan bukan hanya komunitasmu, tapi isi rumahmu, seluruh isi keluargamu diselamatkan. Satu orang bertobat, satu orang takut akan Tuhan, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Wow. Amin. Yes. Amin. Wow. Amin. Ya, ini Simon dia melewati ini loh. Ya. 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 Nggak Wow. nyangka ya ceritanya ya. Ternyata kalau orang kan dengarnya cuma Simon dari Kirene kan cuma memikul salib Yesus. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, tapi ternyata ya makanya rahasia-rahasia dari surga itu keren. Saya tuh suka banget dengan rahasia-rahasia dari surga. Ya. Ya. Sesuatu yang wah tak terduga ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Ya. Ya. Ya, ternyata ceritanya berlanjut lagi. Ya, Wow. ini bukan hanya sekedar dia ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan komunitas yang ada dan juga menyelamatkan keluarga yang ada. Tapi yuk kita buka yuk. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene. Kirene ya. Ada kata orang Kirene ini Ya. termasuk salah satunya Simon dan keluarganya Ya. ini. Yang tiba di Antioquia dan berkata kepada orang-orang Yunani dan Beritakan memberitakan Injil. Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Wah, Wow. keren ya. Karena apinya berapi-api, karena dia ngalami Tuhan, dia mengecap kebaikan Tuhan, dia tadi seperti katanya mabuk seperti anggur manis, ternyata itu bukan mabuk. Kalau orang lihat mungkin oh ini mabuk, tapi dia ini kepenuhan dengan Roh Kudus. Ya. Ya, dia kepenuhan dengan Roh Kudus, dan waktu kepenuhan dengan Roh Kudus, saya percaya ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, ya, yang patah Amin. semangat diberi semangat yang baru, Yes. Amin. ya, yang lemah dikuatkan. Jadi Ya. saat itu wah, lagi heboh. Wow. Ya, Pentakosta Ya. ini heboh, banyak pemulihan-pemulihan ini seperti revival di mana-mana. Ya. Ya, waktu itu zaman dulu ya, zaman beberapa tahun yang lalu ada revival di kota-kota, ya, di negara, ya itu sama. Ini awal mulanya dari ini Pentakosta. Ya. 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 Wow. Ya, di Amerika itu ya, ada kan? Ya. Di Inggris juga ada Betul. revival luar biasa. Itu bukan hanya sekedar orang-orang yang di gereja, tapi orang-orang fasik. Ya, orang-orang yang fasik yang mungkin apa namanya? Ya pelacur atau apa semua bertobat semua. Waktu itu ada di revival di Inggris, banyak Ya. orang-orang yang enggak berkenan, yang dulunya enggak berkenan, ada pertobatan yang luar biasa. Lah ini juga ngalami seperti ini. Ya. Wow. Dan saya percaya ini tidak hanya sampai sini. Nanti suatu ini ya ini akhir zaman ini akan ada besar-besaran kembali. Ya. Dan di Alkitab mengatakan jelas sekali bahwa ini akan ada di pulau-pulau. Nah, Wow. pulau-pulau itu negara yang banyak pulaunya ini apa? Indonesia. Indonesia. Ya. Wow. Termasuk Indonesia ini akan dipakai Tuhan, akan ada revival. Tapi ya ini, Yes. makanya kita harus siapkan wadah kita. Wow. Ya, Ya. Ya. Wow. siapkan wadah kita. Makanya kita ini sebagai
sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, ayo. Kan ada Alkitab mengatakan, yang datang, yang awal menjadi belakang, yang hati-hati. Kita harus tetap berapi-api. Kita harus Ya, tetap setia. Supaya ya, kita tidak ketinggalan. ya, ya, ya. Karena nanti orang-orang yang, ya tadi saya ngomong, yang dulunya tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang nggak karuan, ya itu akan jamah Tuhan, dilawat Tuhan, banyak pertobatan di mana-mana. Ya, ya. Seperti ini. Ya, makanya Simon dari Kirene dan keluarganya memberitakan Injil kemana-mana. Hmm. Keren ya, Wow. Iya, luar iya. biasa. Dan ceritanya lanjut lagi, keren. Wah, Wah, berapa Tuhan itu luar panjang, biasa. guys. Ya, ceritanya lanjut lagi, kita buka Roma 16 ayat 13. Roma 16. Ayat 13. 13. Oke. Ya, ini sudah mulai Roma. Hmm. Tahu Roma yang nulis siapa? Ayo, siapa? Ayo, Tin. Paulus. Paulus. Apa ayo? Langsung saya jawab dulu. Saya langsung jawab ya. Paulus Iya. yang ya. Paulus. Paulus dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa dari Hmm. dulunya penganiaya jemaat Tuhan, dia Iya. jahat sekali, ya kan? Tapi ketemu Tuhan face to face, ya dia langsung di situ dia bertobat dan dia menginjil kemana-mana, ya Wow. dia pergi kemana-mana, dia beritakan Injil kemana-mana, masuk penjara, melewati apapun, dianiaya juga, tapi dia tetap terus dia ngomong, meskipun aku aku pernah namanya miskin, aku pernah namanya kaya, aku pernah namanya menderita, aku pernah namanya sukacita, tapi dia tetap terus beritakan Injil. Luar biasa ya. Ya. Wow. Nggak mudah. Orang biasanya kalau mengalami penderitaan langsung mulai mundur, ya kan? Ya, Ya. betul. Tapi ini dia tetap maju, dia tetap terus move on, terus dia Ya. beritakan Injil. Dan luar biasanya cerita ini berlanjut dari tadi yang awalnya ya, awalnya saya sharingkan. Roma 16 ayat 13. Salam kepada siapa? Rufus. Rufus. Rufus, orang Wow. Kirain ya anaknya ayahnya ya anaknya ini kan Simon tadi ya. Simon, anaknya Wow. Simon. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Tuhan. Iya. Dan salam kepada ibunya. Jadi ibunya ini siapa? Istrinya Simon Istrinya Kirene. Simon, iya. Iya. Yang bagiku adalah juga Ibu. ibu. Wih, Paulus ngomong gitu tuh kira-kira gimana? Wow. Keren ya. Paulus ngomong, istrinya Simon ini ibuku. Jadi Iya, iya. Simon bisa dianggap juga bapak rohani. Iya, 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 iya. Si Wow. ya Paulus ini kalau sekarang ini orang yang zaman sekarang ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Iya, Ya, iya, iya. kalau mungkin pernah ngerti ya kalau di Amerika ya ada batuan yang diurapi ya. Iya, iya. Benny pernah ngerti? Belum pernah Tahu nggak? dengar. Oh, Belum belum pernah ngerti. Tahu. Belum pernah tahu ya. Itu Iya. karena mungkin saya yang lama ya. Iya, iya, iya. Kalau sekarang siapa ya? Ya pokoknya orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan luar biasa. Iya, iya, iya. Ya Paulus ini juga seperti itu. Ya, Wow. bisa dekat dengan anaknya. Anaknya ini bisa dekat saat pelayanan bersama, nginjil bersama. Iya. Ya, Rufus, anaknya Simon dari Kirene bisa nginjil pelayanan bersama dengan Paulus. Wah, Iya, iya, iya. keren ya. Keren. Nyambung semua, Ternyata keren. ya. Ternyata kan nggak pernah juga ya. Iya, iya, iya. Iya, ini jarang ya Wah. kita denger cerita ini ternyata. Ya benar sih, kayak taunya Simon dari Kirene ini cuman diminta tolong untuk bawa itu kan salib Udah, itu ya. kan. Sampai Udah situ titik. udah berhenti gitu kan. Udah Biasanya. nggak ada cerita-cerita lain lagi Iya. ternyata. Jauh sampai sini. Banget Makanya, ternyata. ya, makanya awal mulanya yaitu dipaksa dulu. Saya nggak tahu. Makanya kita semua kalau misalnya nih
disuruh sama orang tua atau mungkin diajak temen. Motivasinya berbeda-beda. Tapi di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah. Yes, amin. Seperti Simon, cuman mampir lihat ada apa kok rame-rame. Iya. Tapi dia dipaksa sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan. Yes. Akhirnya bisa bersentuhan dengan Tuhan. Ternyata nasibnya berubah. Wow. Hidupnya berubah. Iya. Ya, langsung akhirnya pemulihan luar biasa terjadi. Sampai Wow. akhirnya bukan hanya dianya, tapi Iya, keluarganya. keluarganya juga. Wah. Keluarganya. Yes. Ya, Wow, keren banget sih. kita Gih. semua juga Tuhan mau pakai kita semua, teman-teman semua. Saya nggak tahu, saudara semua di gereja masing-masing Tuhan mau pakai. Tapi tergantung seberapa mau bersentuhan dengan Tuhan. Seberapa kita mau punya relationship dengan Tuhan. Kalau kita punya relationship dengan Tuhan, saya percaya nanti api Tuhan terus menyala, kita akan ada di komunitas yang sehat, komunitas yang membangun, dan akhirnya kita bisa, yaitu, nginjil. Kita bisa jadi berkat buat banyak orang, kemanapun. Ya. Wow. Saya luar biasa ya. Saya pribadi, saya kok bisa seperti ini, ya semua karena pertamanya ketemu Tuhan. Dan saya waktu ketemu Tuhan itu bukan di titik yang enak, tapi di titik yang rendah. Keluarga saya bangkrut. Ya, keluarga saya bangkrut. Tuhan temui saya dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Di sana hati saya cuman, Tuhan aku mau cari Engkau. Haus dan lapar Engkau, cari Engkau. Waktu itu karena bangkrut, saya nggak punya kendaraannya cuman mobil nggak ada, semua terjual semua, dijual semua sama orang tua saya. Setelah itu saya kalau ke Komsel, saya dijemput naik motor, dijemput. Ya, saya masih ingat hujan-hujanan, hujan basah semua. Tapi hati ini pengen cari Tuhan, kejar Tuhan. Ya. Wow. Ya, berapi-api kejar Tuhan, nempel Tuhan. Dan di sana saya diajari Tuhan, kalau hatimu haus dan lapar Engkau, kamu akan dipuaskan dan kamu akan di next level, kamu akan diangkat itu. Ya, betul. Ya, dan hati ini pengennya memberitakan kebenaran Tuhan, pengennya menyampaikan kebaikan Tuhan. Akhirnya saya nggak kerasa waktu meskipun mengalami kebangkrutan, tapi karena saya ini hatinya haus dan lapar akan Tuhan terus, akhirnya saya bisa cari Tuhan terus dan bisa ngajak teman-teman. Nggak cuma sekedar ngajak teman-teman, tapi saya dikasih pengalaman yang luar biasa. Ya, wow. Ya, saya pernah ngalami, aku nggak tahu, minggu lalu pernah kita belum pernah tak ceritakan ya. Saya pernah ngalami yang namanya mobil barusan dipulihkan, dikasih mobil sama Tuhan. Cuma dipakai setengah tahun, tiba-tiba dirampok. Pernah cerita nggak ya di sini? Belum, Mister. Belum pernah ya. Padahal mobil ini dipakai, berkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Saya mulai karena hati saya harus melaparkan Tuhan. Mobil ini saya pakai untuk ajak teman-teman di kos-kosan kampus untuk ajak untuk ikut Komsel. Jemput teman-teman bapak 5, 4 bawa untuk ikut Komsel. Oke. Tapi dibalik semua itu memang diizinkan, akhirnya diuji hati saya. Ya, hati saya diuji, tiba-tiba dirampok. Tapi yang nyetir bukan saya, nyetir adik saya perempuan. Tapi dirampok, ya malam-malam waktu itu, ya nggak ketemu. Tapi ya Roma 8:28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Saya masih ingat waktu itu saya lapor polisi, Roh Kudus bilang sama saya, Don jangan takut. Ya, kamu ini ahli waris, milikku tuh milikmu. Jadi ngomong gitu. Tapi kamu diizinkan tidak punya mobil dulu, tapi aku ini Tuhan yang Maha Kaya, aku Bapak yang setia sama kamu. Jangan takut. Roma 8 kan ada ngomong gini, kalau kamu ahli waris, kalau kamu ini menerima janji Tuhan, kamu akan terima ahli waris, ya, kamu jadi ahli waris. Tapi kalau kamu mau menderita bersama-sama dengan Kristus, Alkitab ngomong gitu. Wow. Ya. Dan waktu itu saya cuman diberi iman sama Tuhan, makanya tadi faith-nya mulai muncul. Jadi waktu itu di garasi dulunya ada mobil, tiba-tiba nggak ada mobil. Dan Tuhan cuma kasih aku iman sama Tuhan.
Saya bayangkan mata saya ini bisa melihat bahwa meskipun kosong mobil di garasi nggak ada, tapi saya bayangkan ada mobil. Bayangkan aja loh. Ya, ya. Padahal di Alkitab ngomong gini, Markus 11 ayat 24. Jikalau kamu berdoa, kamu percaya saja, Ya, meskipun kamu belum menerimanya, tapi kamu Hmm. percaya bahwa ya. kamu telah menerimanya. Nah, ayat ini tanya, bahwa percaya bahwa kamu telah menerimanya. Itu kamu sudah terima belum? Belum. Belum. Oh, belum. Ya, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Ya, ya, ya. Dan pasti ayat Alkitab ngomong apa? Setelah itu kamu akan menerima. Kalau kamu Oh, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Jadi saya waktu itu saya ngelihat bayangan, maksudnya saya bayangkan, percaya meskipun udah temu, tapi saya ngelihat Tuhan sediakan. ya, ya. Amin, amin. Wow. Ya, dan waktu itu Roh Kudus bicara sama saya, jelas banget, bagus banget, saya diberkati. Dia ngasih contoh bagus. Kalau misalnya ini ada anak, ya ada anak kecil, ya dibeliin mainan sama anak ayahnya, Hmm. seneng kan? Seneng kan? Ya, Ya. ya. Dibeli mainan baru, mobil-mobilan. Setelah itu mulai pergi mainan sama anak apa sama teman-temannya, Hmm. ya Hmm. kan? Ini aku punya mainan, nih bagus nih, gini-gini, ya. Temennya mungkin ada yang punya, ada yang nggak punya. Ya, betul. Nah, yang nggak punya bisa iri, betul kan? Ya, Ya, betul. Nah, betul. yang iri akhirnya apa? Gangguin kan? Ya, betul. Nah, gangguin, mainannya dirusak, Hmm. Iya, iya kan? iya, Hmm. betul. Dirusak, mungkin diambil. Ya. Iya, Setelah itu kira-kira kalau anak kecil punya mainan mobil-mobilan tiba-tiba dirusak, digangguin gitu, apa yang dilakuin? nangis, Nangis ya lari ke biasanya. Nah, papanya. nangis. Heeh. Lah, betul, betul. Nangis. Ngomong sama papahnya, ngomong apa? Pah, Mainanku pah, diambil. Rusak mainanku dirusak. Kira-kira bapaknya ngomong apa kalau bapaknya punya semuanya? Ya nanti beli lagi. lagi. Nah, yang baru lebih bagus. Ah, Saya Wow. saya langsung kesentuh, saya nangis, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya meskipun hilang, tapi aku percaya aku punya Bapa yang Maha Kaya. Tuhan sediakan yang lebih baik. yes, Dan amin. beneran, ya beberapa nggak sampai setahun Hmm. Tuhan ganti mobil yang wah luar biasa. Ya, Wah, yang bintang 3 itu. wow, Oh. keren, wow. Aku Ya, dari tadi dengerin aja cengok. Kayak wah. ya. Dan Betul. untuk apa? Akhirnya untuk apa? Untuk supaya saya juga mengalami Tuhan, saya juga bersaksi, menyaksikan mujizat Tuhan. Dan untuk apa? Untuk ajak teman-teman. Ya kan saya dulu waktu itu masih kuliah. Ajak Hmm. teman-teman untuk ajak komsel supaya mereka juga akhirnya diselamatkan seperti Alkitab tadi. Amin, amin. Banyak Iya. orang akan datang dan mereka akan diselamatkan. Akhirnya mobilnya pun juga jadi berkat buat banyak orang gitu ya, buat pelayanan. Betul, betul. Wow, keren, keren, keren. Ya, Wah, jadi keren banget. kita kita semua kalau kita mau belajar nurut, kita mau belajar bersentuhan dengan Tuhan, kita mau Tuhan, aku mau Tuhan, kenal kau, aku mau cari Engkau, dan akhirnya bersentuhan dengan Tuhan, nasibmu berubah, masa Yes, depanmu indah, meskipun belum betul. ngeliat, sekarang meskipun masih nggak enak, Iya, ya karena saya kan tadi cerita, saya ini lagi dalam keadaan waktu awal mulanya bukan keadaan enak, saya lagi keadaan di rendah, iya, betul, betul. ya, Wow. ya kan sekarang itu lagi ini lagunya Pastor Samuel Anton ya, tak terbatas, di Ya, titik Ya. betul. terendah, ya kan, di titik Wow. terendah, ya kan, Ya, ya, di wow. titik terendah, tapi di titik terendah itu kita akan ngalamin nanti namanya tak terbatas, Yes. Hmm. Amin. Amin. ya. Jadi seperti itu, seperti Simon dari kiri ini bukan siapa-siapa, bukan bukan orang yang terkenal, ya, bukan orang sebenarnya bukan orang yang ya cuman mampir, tapi dia di situ dia dipilih Tuhan Yes. Wow. untuk bersentuhan dengan Tuhan dan akhirnya dia, istrinya, anak-anaknya menginjil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, Ya. banyak Hmm. jiwa-jiwa, ya. Hmm. Ini ada ayat satu lagi nih, bagus banget. Wih. Ini nggak cuman nggak cuman apa namanya, nggak cuman beberapa aja, tapi ribuan, Hmm. ribuan. Saya bacakan ya. Gimana nih? Kisah Para Rasul Mm-mm. 2 ayat 41.
Oke. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa itu? 3.000 jiwa. Wah, 3.000 Wah. jiwa. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti Roti dan dan berdoa. berdoa. Ya, Wow. Wah, ya, ribuan jiwa, 3.000 jiwa. Ya, Simon dari Kirene dipakai Tuhan untuk bisa menginjili 3.000 jiwa. Ya, waktu itu waktu saya terus kasih api Tuhan sampai sekarang, tapi kasih api Tuhan dari waktu itu awal-awal youth, yang saya masih ingat. Ya, saya tadi jemputi orang-orang kos untuk diajak komsel. ya. Itu mungkin puluhan sampai ratus. Tapi tidak sampai situ saja. Akhirnya Tuhan pakai saya. Saya dikasih kesempatan Tuhan dibuka open the door ya. Saya bisa melayani di kampus-kampus waktu itu zaman itu. Sampai Wow. sekarang. Saya Wow. pernah melayani di Undip, saya pernah melayani di Udinus, saya pernah melayani di apa? Unaki waktu itu, saya pernah melayani Wow. di Tuhan buka jalan di mana-mana. Iya, Ya, iya. Wow. Keren, mulai keren. ribuan nanti. Ya, tidak cuma itu, Yes. tapi Tuhan akan terus berkembang dan akhirnya saya juga kasih kesempatan waktu itu di gereja saya melayani. Ya, waktu itu memang gereja bawa bukan sekedar ribuan tapi puluhan ribu. Ya. Dan di sana saya salah satu bagian saya bisa menyampaikan kebenaran Tuhan dan saya bisa ngajak Wow. mimpin pujian bareng-bareng. Wow, Ya. keren. Jadi ayo Tuhan ingin pakai kita, tapi seberapa Yes. kita mau dipakai itu. Yes, Tuhan betul. bukan mencari orang yang mampu, Hmm, tapi Tuhan cari orang yang mau. betul. Betul itu. Yes. Benar. Ya, tinggal kita ini mau enggak? Ya, betul. Kalau kita mau, saya percaya kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, betul. Orang yang Jadi ini punya hati pasti akan apa ya, maksudnya berusaha untuk mengupgrade skillnya Ya, gitu. betul. Ya betul. kan kalau mau ya kemampuannya juga akan diupgrade juga gitu kan. Betul. Ya, Tapi kalau kamu udah nggak mau ya, walaupun kamu mampu pun juga ya Ya, nggak bakal penting. mau gitu ya, kan. betul. Malah nggak Udah jadi berkat juga ya. ya Ya. gitu. Tapi fun fact-nya ini sih. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman Uters atau Hastin pun juga mungkin udah pernah dengar cerita ini ya. Jadi aku tuh pelayanan ini tuh awalnya memang kayak kayak sama kayak ini didorong nih gitu kan, dijegurin, ayo pelayanan gitu kan di eh, waktu dulu SMP gitu. Awal-awal tuh pelayanannya di sekolah minggu karena Oke. ya oke lah anak sekolah minggu habis naik ke remaja gitu kan, terus mau pelayanan gitu. Akhirnya setelah pelayanan sekolah minggu makin kesini tuh lama-lama dijegurin juga pelayanan di eh youth apa di Wajar. remaja di teens gitu kan, di teens pelayanan as a singer dulu waktu itu kan, karena emang seneng nyanyi bisa nyanyi gitu kan, terus akhirnya tapi waktu itu tuh datangnya tuh cuman waktu tugas doang, waktu ibadah teens itu sampai sampai ada dapat teguran sih dari youth pastornya, dia bilang kayak ya kamu kalau memang mau pelayanan ya kamu juga harus setia dalam ibadah gitu loh. Nggak Iya, bisa kamu cuma datang waktu pelayanan doang gitu kan. iya, iya, iya. Terus karena ditegur kayak gitu, akhirnya oh oke aku datang deh, datang ibadah. Dari situ akhirnya aku punya komunitas. Akhirnya Oke, punya oke. komunitas, punya teman gitu kan. Pelayanan pun juga makin wah gitu kan. Nah, akhirnya mulai nih dipercaya jadi worship leader, mulai dipercaya jadi worship leader ya awal-awal pasti kagok ya, masih masih kayak Salah. ya masih salah, masih deg-degan, masih nervous sampai sekarang sih. Kalau aku pelayanan masih nervous Iya, sih iya, benar, gitu benar, benar, kan. benar. Terus akhirnya lambat laun walaupun ya mengalami pandemi yang akhirnya teens ini nih vakum dan akhirnya di tahun 2022 kemarin digabung nih sama Remaja. youth ya, yang remaja sama pemuda ini digabung. Nah, akhirnya tetap nih pelayanan tuh di situ ya kan. Sampai sekarang ini aku tiap kali ada pelayanan tuh selalu pengen apa ya ngasih yang terbaik gitu karena Ya. by the way, fun fact-nya juga nih. Dulu waktu di teens aku tuh apa komselnya tuh namanya Rufus loh. Oh ya? Oh ya? Serius.
Serius, serius. Keren. Ada, wah ini teman-teman sisi semua sih jadinya. Nanti mungkin cuman orang-orang yang tahu aja sih. Tapi sekarang udah pada gede-gede ya. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang udah punya anak, ada yang melalang buana kemana gitu kan. Memang untuk bekerja gitu kan. Tapi dulu aku komunitasnya tuh komselnya tuh namanya Rufus. Wow. Ini kayak Pas. iya kebetulan yang luar biasa ya. Kita tadi bahas Rufus, Betul, bahas bahas tentang semua papanya Rufus Iya, gitu kan. tentang keluarganya gitu ya. Nah, terus lanjut tentang pelayanan ini. Jadi aku waktu pelayanan pun tuh juga kayak akhirnya berapi-api gitu. Kayak aku tuh berharap bahwa ya walaupun mungkin di komunitasku yang sekarang ini terkenal sedikit pasif ya anak-anaknya atau anggota-anggotanya mungkin dalam praise and worship, dalam meresponi khotbah gitu kan. Tapi kayak ayo dong teman-teman kalau misal kita bisa meresponi itu, kita responi yuk gitu. Kita tetap kasih yang terbaik gitu loh. Kayak ya itu tadi faith in action gitu. Salah satu kamu menunjukkan wujud imanmu tuh ya dengan kamu benar-benar give your best gitu loh dalam praise and Yes. worship, Iya. dalam meresponi firman Tuhan Betul, gitu-gitu betul. kan. Jadi yuk tiap kali ada worship night gitu kan kayak pengen apa ambil bagian di Fire situ apa? ya supaya Ya. apa api yang di dalam diriku ini tuh juga bisa tak kasih ke orang-orang gitu kan. Ya. Terus juga yang fun fact-nya juga yang waktu kerja nih akhirnya aku tuh juga ngerasanya kayak bukan karena nggak ada pilihan lain ya, tapi lebih ke ada kesempatan nih buat cari pengalaman dulu gitu kan. Cari Ya. pengalaman dulu kerja di gereja gitu kan. Sampai pada akhirnya kok seru ya, maksudnya kayak kerja sambil pelayanan gitu kan. Maksudnya kayak ya sama-sama walaupun tidak seindah yang dibayangkan ya, maksudnya kerja di gereja gitu Ya. ya, gitu kan. Tapi semakin ke sini tuh nggak tahu kenapa hatinya tuh kayak makin pengen buat melayani gitu. Ya. Makin besar untuk melayani, pengen melayani gitu kan. Luar Sampai biasa. sampai kepikiran pengen sekolah teologi gitu kan. Mantap sekolah kalau bisa. Sampai Langsung. pikiran kayak gitu. Jadi kayak gimana ya apa tapi masih kayak minta validasi sih dari Tuhan, maksudnya kayak minta tanda sama Tuhan. Tuhan kalau memang ini panggilanmu ya yuk bukakan jalan, tunjukkan Ya. aku jalan Ya. gitu. Ya. Aku Ya. kayak gitu. Jadi bukan hanya Ya. sekedar aku pengen tapi apakah memang Tuhan ini berkehendak di dalam hidupku, memang kayak gitu Ya. sih gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Connect terus. Connect Iya, terus. Harus connect. iya Karena firman benar. Tuhan ngomong gini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi connect, akui. Ya Wow. akui terus ngomong sama Tuhan. Nanti kan Tuhan Wow. jalan-jalan yang tetapkan buat kamu. Oh, merinding aku guys. Merinding guys. Tuhan arahkan buat kamu. Tapi saya Keren. lihat kamu luar biasa dari tadi pelayanan, ya dari tadi awal teen, dari sekolah minggu ya, sekolah minggu, teen, youth, itu kan semua kan Tuhan kembangkan terus naik. Iya. Tuhan kembangkan terus. Sekarang Iya. di siaran, saya percaya di siaran ini kan dengarkan tidak terbatas loh. Iya, Wah, betul. itu. Betul. Ini ada di luar negeri Betul. juga loh, Iya, iya kan? betul. Ya, Wah, jadi iya sih. dari puluhan, ratusan, ribuan ya, Iya. dan Tuhan bisa pakai segala cara. Yes. Saya percaya kalau kita semua ya hatinya ini terus melekat sama Tuhan dan mau belajar dan kita memberitakan kabar baik. Aku percaya Tuhan akan pakai kita bukan sekedar di batas ini, tapi tidak terbatas. Yes, Oh, amin. Wow, keren sih. Ya, ya itu maksudnya kayak aku jadi kayak memang merasa bahwa ya itu tadi ya Pastor ya, maksudnya kayak dari awal aku kecil aku pelayanan gitu kan, terus mulai di-upgrade, mulai ketemu sama orang-orang yang mungkin ya kayak istilahnya artis rohaninya gitu kan. Nah, ketemu sama Pastor Samuel Anton, ikut UF Conference itu kan Unlimited Ya, Fire Conference. Terus akhirnya punya kesempatan untuk jadi tim hospitality atau jadi mantap. volunteernya salah satu pastor yang diundang saat itu, yang waktu itu Ya. Pastor Christopher Tapieru Oh ya, sama sip. Pak Philip Gunawan. Itu Ya, Bapak Philip Gunawan. Nah, ya mantap. makin apa ya ngerasa kayak makin dipakai Tuhan lebih lagi gitu loh kalau memang kita tuh Ya, bener bisa melekat sama Tuhan, dan pokoknya ya. jangan sampai apinya tuh hilang gitu. Jangan sampai Betul, api hilang betul, dan jangan sampai apinya padam hanya karena mungkin betul.
bersenggolan sama orang atau Ya, ada ya, konflik di tengah pelayanan gitu kan, ya, anak-anak muda kan seringnya gitu ya, kayak Iya, betul. ya, kayak betul. Kalau gitu nanti stuck berhenti, Ya, nah itu singgungan ya, terus keluar kayak gitu nah biasanya betul. seringnya ya. Saya ini pernah, Iya. saya cerita sedikit. Saya hmm, pernah ngalami sesuatu yang mungkin juga diomongin sama pemimpin atau siapapun, atau hmm, ada teman atau pemimpin, apalagi pemimpin ya ngomong, ya wah kamu dulu awalnya sharingnya jelek, gitu-gitu nggak ya masalah. ya ya Itu saya bisa berhenti loh. Kalau saya ya, Ya, jengkel, hati saya gampang betul pahit, saya berhenti. Tapi hmm, betul saya tetap terus mengasihi, saya tetap terus, enggak mas, buat fleksibel lah, miliki hati yang ya fleksibel. ya Dari hati yang fleksibel, kita mau belajar rendah hati, kita mau ya wis mau diomong gitu, I'm blessing him, aku berkati dia, aku berkati ya dia. hmm. Tuhan wow terus bawa. Loh, saya ini karena Injil ya, saya nggak sampai Tuhan, ya ini tak terbatas sampai saya ini dibawa kemana-mana. ya ya Saya pernah menginjil di Myanmar, wow Burma. Wow, keren. Ada pulau namanya Palau, itu di bawah di atasnya Sulawesi, bawahnya Filipina. Itu terpencil. oke Tuhan wow bawa kemana-mana sampai, wah Tuhan, terima kasih Tuhan, kau bawa ya ya kemana-mana. Hmm, Ya, hmm, bukan hanya di Indonesia. Ini kemarin barusan bawa ke Balikpapan, ke Palembang. Sebelumnya Tuhan bawa, wah banyak. Makanya ya ini ya supaya aku memberitahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas. ya betul 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 Ya, tidak terbatas. Ya, ya saya ya pernah kasih kesempatan Tuhan melayani di Taiwan, Taipei. Wih, hmm, wow Taipei saya ngeluh, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku hati. Ya nggak kalau kalau nggak Tuhan nggak bisa. ya 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 Tapi semua wow karena Tuhan. Semua yes karena benar Tuhan. Lah, mungkin ya kamu ini mungkin ya lewat ini dulu. Tapi saya percaya lewat siaran gini, ini kan sudah mulai nih. Orang luar negeri juga ya dengerin ini. amin Suatu saat kamu yang ke sana nanti untuk beritakan wah, Injil. amin keren. Amin, 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 amin amin, Iya, amin, amin, amin. Tuhan kita Tuhan itulah tidak terbatas. ya Percaya. makin dekat sama Tuhan tuh harusnya makin jalan sama iman Betul. ya kan, Betul. jalan dengan iman yang ya kayak sekarang ini kita nggak benar-benar nggak tahu gitu loh apa yang akan terjadi dalam hidupku ya Betul. Iya, ya Betul. Betul. pribadi Betul. gitu kan, Betul. tapi ya intinya aku mau percaya bahwa Tuhan pegang hidupku, Tuhan ya, Betul. mau pakai hidupku lebih lagi ya, Ya. tinggal Ya. ngikut lah Tuhan maunya gimana Betul. gitu kan gitu. Betul. 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 Kamu Wow, akan dibawa kemana Tuhan mau tetapkan dan akhirnya kamu jadi berkat. yes, Kemana-mana amin, bisa jadi berkat. yes betul, Ya, wow, makanya Tuhan mau pakai kalian semua luar biasa. amin, yes, amin, 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 amin. Juga keren sih, semua pendengar-pendengar good news, ya, yes good news, ya. Mereka betul, Teman-teman mendengarkan, semuanya. ayo jangan pernah putus asa, terus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena firman Tuhan yes, begini, Amin. rencana Tuhan, rencana damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh pengharapan. ya betul, Ya, kalau wow, kita punya Tuhan, saya percaya nanti Tuhan ada firman ngomong gini, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang belum pernah kamu dengar, apa yang belum timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Lah ini yang membuat Ya, kita kan terkaget-kaget, betul kan? yes iya, Loh, betul, betul, betul. ternyata ya kan ya kita ya nggak ya pernah dengar, kita nggak pernah betul, lihat, ya ya kan? Kayak aku tadi, aku nggak pernah lihat namanya ya negara, namanya pulau, namanya Palau di situ. Ternyata pulau kecil, tapi ternyata indah sekali hmm, lautnya, terwah jernih Wah, sekali di sana. mm. Ya, itu ya di pemerintahan Amerika itu. Palau itu. hmm. Wah, tapi keren. Tapi Tuhan lihat bukakan luar biasa di sana. Makanya saya di sana kasih kasih kesempatan nginjil di penjaranya Palau. Wow, Keren. Anugerah. wow, Kayak Makanya bahkan jadi apa ya, di gereja gitu, iya, di penjara. Wah, keren. wow, gereja juga, sekolah juga, masuk ke sekolah-sekolah juga, Hmm. juga akhirnya di penjara juga, menginjil di Jadi penjara sana. tempatnya tuh tidak terpikirkan gitu ya, Pastor ya. iya, iya. Nggak terpikirkan, serius nggak Penjara. terpikirkan. Itu tadi nggak terbatas itu, Betul. wow, Nggak terbatas, nggak terbatas. Makanya, lah ke Myanmar aja, ini Myanmar kan tempat yang ya jarang, itu kan ya, banyak kebanyakan patung-patung seperti itu. Tapi di Ya, sana ya, ya, ya. bisa menginjili, kalau nggak Tuhan nggak mungkin gitu. ya, Hmm. betul, Ya, wow, kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Makanya Tuhan bisa pakai segala. Makanya ini saya cuma me- menguatkan, membangun semua ya, pendengar-pendengar good news supaya mereka Amin, kalau amin. mereka bisa klik ketemu sama Tuhan, mereka pun bisa dipakai Tuhan.
Ya. Amin. kemana-mana. Wow, oke. Ya, Keren. meskipun mungkin mulai awalnya dari Komsel, ya Ya, awalnya mungkin puluhan Betul, betul. betul. dulu, tapi Tuhan bisa pakai kalau hatimu mau cari Tuhan, hatimu berapi-api dan kamu terus baca kebenaran Tuhan, baca Alkitab, punya hubungan relationship dengan Tuhan, dan Hmm. akhirnya kamu bisa jadi berkat kemana-mana. Tuhan bisa Ya, pakai. betul. Wow, keren banget. Tin, Wih, Tuhan gimana Tin? kita luar biasa. keren sih. Kamu boleh share pengalaman selagi aku mencari ayat favoritku ya. Oke, siap. Nanti aku mulai menyampaikan ini nih. Cerita apa untuk sharing yang ini juga pernah sih Pastor pengalaman. Maksudnya kan tadi mungkin udah ada dorongan ya kalau dari Simon Kirain kan itu kan ada kata-kata kayak dipaksa gitu, dipaksa Ya. ditarik. Nah ini tuh aku juga ada pengalaman kayak gitu Pastor kayak aku melayani itu sempat terpaksa karena ya nggak suka di bagian itu gitu awalnya Iya, kayak iya, iya. disuruh nanti kamu waktu itu apa reorganisasi orang ganti orang Ya, kepengurusan Pastor regenerasi. Iya, iya. regenerasi kepengurusan waktu itu pelayanan sekolah minggu kita satu pelayanan juga Pastor gitu waktu itu. Dan habis itu di sekolah minggu udah nyaman nih di sini nih udah nyaman banget udah nggak mau pindah-pindah. Habis itu waktu regenerasi tiba-tiba disuruh pilih disuruh ganti gitu. Dan disuruh ganti pun tuh itu tidak apa ya tidak diberi pilihan. Jadi kayak nanti kalau si A nggak mau, nah berarti kamu di situ. Kalau nanti A mau sebelah sini berarti kamu sebelah sini ya kayak gitu. Jadi kayak loh kok gitu? Cuman ngisi doang. Iya kayak "Loh, kok yang dikasih pilihan kok orang lain gitu loh bukan aku yang dikasih pilihan bukan aku gak dikasih kesempatan untuk memilih gitu loh Pastor Iya, iya, waktu iya, itu iya. sampai aku benar sudah nolak kayak enggak aku nggak mau Kak aku nggak mau di sini aku nggak mau aku mau di tempatku yang sekarang aku sudah nyaman dari lama kayak gitu terus habis itu eh akhirnya ya puji Tuhan orangnya nggak mau di tempat itu jadi kita Oh. sama nggak pernah itu dan akhirnya ya itu awal-awal kayak dipaksa dan didorong untuk akhirnya aku pelayanan lah untuk di ini gitu dan itu pun menurutku divisi yang cukup susah karena itu apa ya seorang pemimpin ya gitu Ya, Iya. ya. itu jadi kayak kan biasanya kalau anak muda jadi menjadi pemimpin tuh agak susah apalagi kalau misalnya Leading up, leading. ya teman-temannya juga mungkin lebih tua kayak gitu-gitu kan Pak jadi susah gitu lah aku tuh takut sendiri gitu loh bahkan sampai dikasih waktu sampai 2 hari itu kayaknya udah kamu bawa doa dulu aja kayak gitu dan aku berdoa kayak berdoanya bukan yang kayak gimana ya Tuhan tapi Tuhan semoga dia mau di tempat itu semoga dia mau di tempat itu dan aku gak di situ kayak gitu tapi malah ternyata ya itu bener kayak Tuhan memberi kejutan kalau oh ternyata orangnya nggak mau di situ ya kayak gitu jadi kadang aku merasa kayak mujizat atau apa ya kesaksian tuh nggak harus yang oh kita pingin terus kita dapat kayak gitu nah kayak gini nih si Eringko yang sekarang kayak aku pertamanya nggak mau di tempat ini terus Tuhan bener kayak Tuhan itu pasti mampukan pasti Tuhan kalau Tuhan Ya, izinkan Tuhan mampukan ya akhirnya ya. setelah berjalannya waktu jadi kayak ada sisi negatif sisi positifnya kayak misalnya bukan sisi negatif sih maksudnya kayak kalau aku ada di bidang ini oh nanti kerjaanmu yang ini keteteran nanti kamu malah jadi lama lulusnya kayak gitu-gitu jadi aku jadi kayak oh ya ya maaf ya Tuhan ternyata ini rencanamu jadi begitu kerasa bersalah sama Tuhan gitu sih kalau apa sharing dari pengalamanku sih Wah, kadang gitu. apa yang kita pikirin tuh belum tentu baik buat kita ya. Iya betul. Kadang kalau misalnya kita nggak suka terus Tuhan izinkan bukan bukan apa bukan berarti itu wah bencana nih kayaknya nih Tuhan malah ngasih aku yang nggak aku suka. Tuhan punya rencana-rencana lain yang kita belum tahu. Iya. Gitu. Tapi di Wah, balik semuanya ini Tuhan sayang sama kita. Betul. betul. Mungkin Ya, karena Tuhan. Pastor Doni bisa menyampaikan pesan sedikit sih, maksudnya kayak Oke, oke. Untuk Youtubers ya juga. untuk users juga ya. Buat closing nanti Ya, kita closing nanti aku sampaikan apa namanya ayat yang menurutku memberkati banget. Jadi Ya. let's go. oke, oke teman-teman. Ya, Youters. Saya percaya kita semua kita akan dipakai Tuhan. Yes. Ya, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Yuk, Alkitab mengatakan seperti ini. Ya, kita diberhadapkan dua pilihan, berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Ya. Tapi Alkitab selanjutnya mengatakan, pilihlah kehidupan. Ya, jadi kalau kita ini diizinkan melewati apapun dan ada pilihan-pilihan, ayo berkomunikasi dengan Roh Kudus dengan Tuhan. Yes.
betul. Kalau kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, saya percaya kamu akan diarahkan pilih kehidupan. Ya. Kalau sudah pilih kehidupan, akhirnya hatimu ini rindunya untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Amin, Yes. amin. Wow. Ya, Amin. banyak jiwa-jiwa seperti tadi 3.000 jiwa. Saya percaya dari puluhan, dari ratusan nanti ribuan. Dan akhirnya tidak hanya sekedar kamu menjangkau jiwa. Tapi waktu kamu jangkau jiwa, saya percaya Alkitab mengatakan, ya, Alkitab yang mengatakan, ya, karena firman Tuhan ngomong, Tuhan Yesus ngomong, ini nanti di tempatku, di kekekalan, itu banyak tempat tinggal. Ya. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kamu ini jiwa-jiwa dimenangkan, juga Alkitab mengatakan gini, satu orang bertobat, kamu menyelamatkan satu orang, itu seluruh malaikat bersorak-sorai. Ya. Bukan hanya bersorak-sorai, tapi waktu kamu ngajak jiwa-jiwa, itu rumahmu di kekekalan, itu lagi dibangun. Wow. Ya, kalau kamu beritakan kebenaran ini lewat radio, ya banyak orang kenal Tuhan, banyak orang bisa tangkap Tuhan, itu nanti rumahmu masing-masing itu akan rumahmu akan semakin besar nanti. Yes. Kekekalan. Amin. Amin, amin. Amin. Amin, Jadi, amin. ya, teman-teman Youters, saya percaya firman Tuhan ngomong apa? Bahwa semua itu baik. Yes. Ya, semua itu ujung-ujungnya baik di dalam Tuhan. Ya. Ya, oke. Wow, keren banget. Keren banget. Dan sebagai penutup nih ya teman-teman, Oke, apa tuh ayatnya? ayat favoritku yang tak jadiin pegangan. Ada di Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang mungkin familiar ya buat semuanya. Jadi bunyinya gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang jadi pegangan buat aku, yang bikin aku kayak mau berjalan dengan iman, mau percaya sama Tuhan, bahwa aku mau percaya bahwa Tuhan tuh memang pegang hidupku dan Tuhan menyediakan harapan yang hari depan yang penuh harapan gitu. Enggak bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang enggak baik, tapi rancangan damai sejahtera buat Amin, hidup. amin, amin, Gitu. amin. Jadi buat teman-teman Yuter semua ya, Good News Family semuanya, aku harap kalau kita punya kesempatan untuk jalan dengan iman ya kan, Betul. ya pergunakanlah itu kesempatan itu. Ya, betul. Apa ya, kayak you have to have faith, dan nggak cuman berhenti di situ, tapi faith in action, harus ada aksinya. Yes. Weh. Mantap. Thank Mantap. you. Thank you so much, Pastor Doni. Sama-sama, sama-sama. Memberkati banget ya hari Ya. ini, kita belajar Sama-sama, banyak hal, mendengarkan cerita yang jarang banget kita dengar ya. Betul. Mungkin kita cuma Nanti tahu lebih banyak rahasia-rahasia lagi. Makanya saya itu percaya seru Tuhan ini. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia yang lebih banyak lagi. Ya. Luar biasa. Terima kasih untuk Pastor Doni, luar biasa. Sama-sama. Meluangkan waktunya Tuhan bisa sharing-sharing memberkati. dengan kita juga pada YouTube sama YouTube Semakin juga. luar biasa pelayanannya, Amin, semakin amin, bisa amin, dipakai amin. Tuhan, Amin, diberkati amin. keluarga Amin. kita semuanya. Amin. Dan terima kasih juga buat Youters yang udah stay tune terus di sini dengerin Yes. DTS sama kita. Betul. Dan gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol sampai jam 6 ya. Ya. Kita harus pamit dulu. Betul. Kita Terima ketemu lagi kasih. minggu Ketemu depan ya. lagi di hari Selasa di jam 5 sampai jam 6 sore di DTS bersama aku Hestin Dan Farel, kami pamit. Bye. Bye.